Baik, saya Akila Fitra dari kelas TI 4803 dengan NIM 10 20 12 40 0158. Baik, saya dari FRI 032. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemrosesan pada material saya ini. Nah, material saya ini memakai cam milling. Nah, di sini yang pertama kita buat setupnya dulu. Nah, di setup ini kita pilih operation type-nya itu milling. Terus work coordinate-nya kita ubah jadi select yang z-axis dan x-axis. Setelah itu kita pilih si rangka material ini. Nah, setelah itu kita hidupin stock point-nya. Nah, kita pindahkan stock point yang awalnya di tengah jadi di ujung sini. Nah, supaya apa? Supaya nanti kita kan mau nge-face berarti dia meratakan si bagian-bagian ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu stock. Nah, di set offsetnya itu kita naikin jadi 2. Top offsetnya juga kita naikin jadi 2. Nah, setelah itu di menu post prosesnya kita namain. Karena punya saya ini 5007, jadi saya buat 50007. Nah, program komennya ini sesuai FRI. FRI saya yaitu FRI 032. Nah, setelah itu kita okein. Nah, setelah itu kita masuk ke face. Nah, kita cari dulu toolsnya. Toolsnya kita pencet tools, terus by type, terus masuk ke menu face mill. Nah, kita pakai yang diameter 50 mm ini. Terus kita select. Nah, kita ubah coolant-nya jadi disable. Terus spindle speed-nya kita ubah jadi 1600. Terus cutting feed rate-nya kita ubah jadi 500. Terus rem feed rate-nya juga jadi 500. Terus plug feed rate-nya juga kita ubah jadi 500. Nah, di sini pada pada pemrosesan ini dia tidak boleh terlalu lambat dan tidak boleh terlalu cepat. Kalau terlalu lambat, otomatis waktu yang diperlukan untuk memproses si material ini supaya jadi lama. Kalau cepat juga dia, maka si tools ini akan cepat haus. Nah, gitu. Setelah itu kita pilih menu height, kita ubah jadi 30. Setelah itu kita hidupin from outside, terus multiple depth-nya kita hidupin, terus both side-nya hidupin, terus finishing step-nya juga kita hidupin. Nah, setelah itu kita okein aja. Nah, setelah itu kalau kita mau mencoba, kita simulate. Nah, ini kita lihat punya kita apakah udah benar. Terus kita simulate, lihat. Kita hidupin stoknya. Setelah itu kita masuk ke proses yang namanya center drill. Nah, center drill ini digunakan untuk menandain lubang awal di sini. Kan kita mau bikin lubang nih. Jadi lubang kecilnya itu kita bikin dulu. Terus kita cari by type, terus drill. Nah, kita cari center drill. Terus kita pakai yang ini. Eh, 3/16. Terus kita select. Terus ini yang kita ubah.
coolant-nya dulu jadi disable, terus spindle speed-nya jadi 1000, terus plug feed rate-nya jadi 90, rectech feed rate-nya juga jadi 90. Nah, terus masuk ke menu geometri, ini kita pilih, karena kita mau ngebolongin si ini. Nah, setelah itu kita masuk ke menu height. Nah, di menu height ini, hole bottomnya kita ubah jadi hole top. Hole bottomnya kita ubah jadi hole top, terus bottom offsetnya itu jadi -3. Kenapa -3? Supaya dia nanti ini ke bawah nih. Nah, drill tip troknya bottomnya pastikan ini udah mati. Setelah itu, drilling rapid out. Oke. Nah, kalau pengen ngecek apakah benar atau enggak, udah kita lihat aja. Kita simulate. Nah, di sini benar nih. Dia buat lubang kecil dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke proses drill. Nah, di drill kita cari by type, terus drill. Nah, karena saya nggak bisa nih nyari 5. Sebenarnya dia bisa tinggal diketik 5 terus cari diameter gini. Nah, jadi kita cari aja di sini 5. Hmm, 5, 5, 5. 5 mm. Oke. Kita pakai drill di 5. Terus kita okein. Terus kita ubah jadi disable. Terus kita ubah ininya jadi spindle speednya jadi 1000. Terus plug rate, plug feed rate-nya kita ubah jadi 100. Terus rectech feed rate-nya jadi 100 juga. Setelah itu masuk geometri seperti biasa kita pencet karena kita ingin membuat lubangnya itu diperbesar. Nah, setelah itu kita masuk ke menu height. Nah, seperti biasa clearance height offsetnya kita ubah jadi 30. Nah, di sini drill tip drop bottomnya kita hidupin. Terus kita naikin jadi 2. Nah, setelah itu kita masuk ke menu cycle. Nah, di cycle ini kita ubah jadi deep drilling full retract. Terus itu kita okein. Terus kita cek, setup, simulate. Nah, ini dia ngedrill mulai yaitu ngelobangin si lubang lubang ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke tapping. Tapping itu kita membuat ulir dalam ini. Nih, terus kita cari tools, kita cari by type, terus kita cari tap right hand. Nah, kebetulan saya lubangnya itu 8 diameternya. 8 kita cari 8. Kita cari 8. Nah, ini M8. Terus kita select, terus kita pakai di geometri, kita pilih, terus kita ubah di menu hacknya jadi 30, terus
tapping, pastikan udah tapping di cycle-nya, terus okein. Jadi kita pilih setup, terus kita simulate. Nah, di sini dia. Membuat ulir dan lubangnya itu besar. Oke, setelah itu kita membuat yang namanya 2D pocket. Jadi pocket. Kita pakai by type, terus blood meal, kita cari yang 10. Nah, kita select, terus kita ubah coolernya seperti bisa biasa jadi disable, terus spindle speednya jadi 1600, terus cutting feed rate-nya jadi 200, terus rem feed rate-nya juga jadi 200, plug feed rate-nya juga 200. Nah, setelah itu di geometri seperti biasa kita pencet yang mau kita prosesin. Nah, ini kan kita lubangin di dalamnya. Itu kita pakai itu di pocket. Nah, di sini kita ubah seperti biasa jadi 30, jadi 30. Terus masuk ke menu pieces. Di pieces ini multiple depth-nya kita hidupin. Terus masuk ke menu linking. Nah, di linking ini kita ubah lead in-nya ini jadi 1,6. Nah, terus si remnya kita ubah jadi smooth profile. Nah, karena terus di maksimum remnya saya memakai 36. Terus di bagian helical rem diameternya itu saya 15,2. Di 15,2. Udah semua 15,2, alat ini udah 1,6. Terus di menu pieces juga udah sama, udah multiple depth yang udah dihidupin. Nah, itu kita okein. Nah, sini kita coba lagi setup, kita simulate, kita lihat, kita cepetin aja. Nah, ini facing, terus center drill, terus tapping, nah baru tuh di pocket. Nah, oke. Setelah itu kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu 2D contour. Nah, 2D contour ini digunakan untuk, jadi kita ngekikis bagian yang tidak sesuai dengan material kita ini, yang desain material kita ini. Jadi, nanti kan ini peta nih material awalnya. Nah, sementara kita di sini ada kayak camfer-camfernya gitu kan. Nah, ini nanti bakalan dipotong sama si 2D contour. Kita pakai dulu by type, match by type, terus flat mill, kita pakai 16. Terus kita edit, terus masuk ke menu cutter. Nah, ini dijadiin 37 shoulder length-nya, terus flat length-nya jadi 36, terus body length-nya jadi 40. Terus kita okein, terus select aja, terus kita ubah jadi terus kita ubah coolant-nya jadi 1000, coolant-nya jadi disable, terus spindle speed-nya 1600, terus rem spindle-nya udah sama, terus cutting feed rate-nya jadi 400, rem feed rate-nya juga jadi 400, plug feed rate-nya juga jadi 400. Nah, terus kita ke geometri. Nah, di sini kita pilih nih. Nah, kan dia nanti prosesnya dari sini.
Nah, setelah itu masuk ke menu height. Menu height-nya kita naikin jadi 30. Terus masuk di pieces, multiple finishing piecesnya dihidupin. Terus multiple depth-nya dihidupin. Pastikan rock final sama order by island-nya udah hidup. Terus kita masuk ke menu linking. Nah, di menu linkingnya ini remnya kita naiki, kita hidupin. Oke, setelah itu kita okein. Nah, setelah itu kita cek simulate. Oke, nah kita percepat aja. Nah, terus center drill, terus tapping, terus masuk tuh di pocket. Nah, di sini kita pertama di tuh di pocket. Nah, setelah itu nih di sini di bagian untuk ngikis ini kan petak. Nah, sementara di desain gitu ada chamfernya. Nah, di situ kita memakai si itu di kontur ini. Nah, kita lihat bahwa udah habis ya udah habis. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.